enak, Pak. Habis sholat Jumat biasanya tuh Ustadz, kan ada yang mau buru-buru pulang, ada yang mau sholat sunnah gitu. Kadang kiri, wah penuh nih, ya udah akhirnya kita sholat di situ. Tapi kadang depan Iya, pulang ya kan, jadi kita nggak ada sutra depannya tuh. iya. Udah ada kalau misalnya kalau kalian tuh ada sejadah, Mm. udah termasuk sutra itu. Oh, tadi soalnya di garis aja Iya, masuk jadi garis tadi, ya. iya. Baik. Yang jadi masalah kalau kita berurusan dengan orang-orang yang nggak paham. Iya, 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 iya. Kalau orang paham semua enak, Pak. Ya, orang tanpa kita kasih garis, tanpa kita kasih taruh sutra pun orang udah paham sholatnya. Yang lewat di depannya. Pasti dia menghindar. Yang repot kita udah dengan sutra, masih lewat juga karena nggak paham. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puja-puji bagi Allah Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat talibul ilmu, nikmat waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz dalam surat Al-A'raf ayat 178. A'udzubillahi minasyaitonir rajim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Mahyadillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Amin amin rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, sayyidina wa habibina wa nabiyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ihwanu fillah, jazakumullah wa iyyakum. Kita bertemu lagi di channel Millennium Mengaji, bekerja sama dengan kajian hadis online atau KH Official, membahas masih di kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Alhamdulillah sekarang masuk ke dalam hadis nomor 242, Babul Sutroh Berapa? Al-Musolli ya Ustadz ya. Di bab Meradis sutra ya. Ya. Nah, kajian kami masih dipandu oleh Ustadz kami Al-Mukarram Ustadz Ali Hafizullah. Alhamdulillah beliau sudah hadir di antara kita. Semoga beliau selalu diberi kemurahan rezeki, kesehatan, kekuatan untuk beribadah dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya, mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan yang tepat. Semoga berguna bagi Evanufilas, sulaku tolibil ilmi, wabil khusana al-fakir. Tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat, Gurunda Al-Ustadz Ali Al-Mukarram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Silakan dibuka ikhwati fillah kita Bulughul Maramnya. Alhamdulillah sudah sampai babu sitratil musalli. Bab sutrah ya. Bab sutra. Batas al-musalli salat. Salat ya. Hadis ke 242 dalam kitab saya. An Abi Juhaim. Dari Abi. Antum di Indo apa masih di WA? Kenapa Ustaz? Masih di Indo atau di WA? Masih di WA. Di WA. An Abi Juhaim dari Abi Juhaim bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya, qala telah berkata, qala Rasulullah telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lam, jika mengetahui siapa al-maru baina yadi al-musalli, ya, melewati orang yang sedang di depan sholat, yang melewati yang di depannya sedang sholat, ya. Mada alaihi minal ismi, adalah bagian daripada dosa. Ya. Al-ismi itu dosa ya. Ismun. Lakana niscaya an yakifa, wukuf ya, yakifa, wukuf, kofa, yakufu, berdiam atau wukuf ya, berdiam dia atau tidak bergerak atau menunggu ya, bahasa cocoknya menunggu ya. Ya, arba'ina selama 40. Ya, nggak tahu nih 40 apa, dalam hadis ini kita biarkan begitu saja dulu ya. Dalam teks hadisnya 40 khairun lahu. Itu lebih baik lahu baginya. Bagi siapa? Bagi yang menunggu tadi. Punya kembali orang-orang yang menunggu tadi. Menunggu, diam, tidak mau melewati orang yang sedang sholat di depannya. Ya, khairun lahu, lebih baik baginya min, daripada min ya, perbandingan tadi ya. Ya, min bisa berarti perbandingan, bisa berarti sebagian. Min ya, daripada an yamuro, ya, daripada melewati baina yadayhi, di depannya orang yang sedang sholat. Mutafakun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau mutafakun alaihi Bukhari Muslim ya. Walafdu bil Bukhari, lafaz yang kita baca ini ada di Bukhari. Ya. Wa waqa'a fil bazar, ya. Orang boleh membazar min wajhi akhar, dari jalan yang lain. Yang dimaksud arba'ina dijelaskan di sini, arba'ina ya, arba'ina kharifan, 40 tahun. 40 tahun. Nah, jadi orang yang sedang sholat, kita mau lewat, ada orang yang sedang sholat. Ya, perumpamaannya begitu. Perumpamaannya adalah kalau misalnya orang yang sholat, sehusu-husunya sholat, ya, orang yang khusus sholatnya, iya, paling lama berapa menit? Ada sejam. Paling lama 10 menit, 8 menit kali Ustaz. Ya. Itu udah lama banget. Sejam ya. Ya, bukan nyampe sejam kan? Ya. Artinya perbandingan dengan sejam aja masih lamaan, terlalu lama. Ini perbandingan 40 tahun. 40 tahun. Artinya kamu nggak perlu nunggu selama itu sih. Sebenarnya nggak perlu nunggu selama itu. Sabar sedikit. Orang sholat paling 5-10 menit. Ya, nggak nyampe sejam juga, gitu kan? Nggak nyampe setengah jam juga. Ya, apalagi 40 tahun. Ya sabar. Ya sabar sedikit, tahan.
Kenapa? Lau ya'lamu, jika kamu nggak tahu bahwa kamu melewati itu sebagian dari perbuatan dosa, maka kamu sabar. Ya, menahan diri, sabar untuk tidak melewati itu lebih baik daripada walaupun kamu harus menunggu 40 tahun lamanya. Oh, tidak selama itu kenyataannya. Nah, ulama berbeda pendapat di sini mengenai hukumnya. Adapun mazhab Hanafi dan Hambali bahwa sutrah di dalam sholat hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Maka dari itu sholat antum sendirian ataupun berjamaah, ya terutama sendirian ya. Antum tidak pasang sutrah depan antum, tidak sah sholatnya. Atau berdosa. Karena menghukumi wajib. Hambali dan Hanafi. Sedangkan jumhur lama ya, sebagian yang lain Maliki, Syafi'i dan ada lagi mazhab Abu Daud Az-Zahiri gitu kan. Itu hanya sunnah saja. Sufyan Tsauri hanya sunnah saja. Tidak sampai wajib, tapi sunnahnya sunnah muakkad ya, sunnah yang sangat ditekankan. Ya. Hadis yang kita baca ini saya temukan juga ada di Abu Daud halaman 173, nomor hadisnya 701. Adapun di Imam Muslim nomor hadisnya 507, halaman 230. Di Bukhari halaman 121, nomor hadisnya 510. Jadi tambahannya adalah Abu Daud ya. Jadi saya tambahkan di Abu Daud ada di di jilid 1 ya. Abu Daud ada 2 jilid ya. Di jilid 1 halaman 173, nomor hadisnya 701. Baik. Hadis berikutnya, wa an Aisyah. Dan dari Aisyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qalat, dia telah berkata, su'ilan Nabi, telah ditanya. Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah ditanya fi ghazwati Tabuk, pada saat perang Tabuk. Ya, pada saat perang Tabuk, an sitratil musalla, tentang sutroh ya, tentang sutroh pada pembatas orang yang sholat ya. Faqala, Nabi bersabda atau menjawab pertanyaan tersebut, mislu muakhirati rajul, rohli ya, seperti muakhir, yang paling belakang di dalam pada kendaraan. Apa tuh Pak? Nah ini maksudnya apa? Kendaraan orang zaman dulu kan pada saat itu kendaraan unta ya. Yeah. Ada unta, ada kuda. Nah ada unta itu kan kalau mau naik kan tinggi ya Pak ya. Ya ada tinggi kan. Ada pijakan tuh. Ada pijakan buat naik. Nah setinggi itulah kurang lebih sutranya. Ya kurang lebih segitu. Agar apa? Agar terlihat. Ya, tapi ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ya. Ada yang segitu tuh sekitar 30 sampai 45 cm lah ya. Ada yang bahkan cuma garis aja cukup Pak. Ya, garis aja cukup. Atau pembatas kalau sejadah itu kan sejadahnya ada batas ya. Itu pun terbalik musola. Tapi tidak terlihat kan. Iya. Yang bagus itu yang elok itu yang terlihat, yang berdiri, yang ada, yang terlihat yang agak tinggi. Yang kurang lebih 30-40 cm. Nah kalau saya pribadi, sholatnya kalau saya sendirian sholat, maka saya ambil paling pojok Pak. Paling pojok sekiranya pasti tidak ada orang yang melewati saya. Gitu. Ya, paling pojok. Baik. Hadisnya ada di Imam Muslim nomor hadisnya 500 halaman 227. Hadis berikutnya wa an Saburah. Sawan Sabrat tabni Ma'bad al-Juhani. Qala, dia telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, liyastatir, lamnya di sini lam amr di sini kata kerja perintah ya. Hendaklah. Ianya itu fil mudhari ya, liyastatir, satir penutup. Ya, hendaklah tutupi, hendaklah menutupi. Ya, kita diperintahkan untuk menutupi, maksudnya menghalangi. Ya, ahadukum, salah seorang di antara kamu, masih kalau dalam terjemahan, salah seorang di antara kamu hendaklah menutupi
atau hendaklah menghalangi. Menghalangi dari apa? Fi sholati, di dalam sholat, walau bisahmin, walau dengan anak panah. Walau dengan anak panah, hendaknya adalah penghalang-penghalang sholat di depan kamu. Ya, letaknya di setelah pas untuk sujud ya, di depan sujud ya. Depan sujud. Ya. Hendaklah ada. Nah, di sini kata kerja perintah berdasarkan hadis ini. Salah satu hadis ini, maka Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Hanafi mewajibkan sutrah ya, dalam sholat. Ya, ada yang membahkan kalau tidak ada sutrah hukumnya dua kan, bisa tidak sah sholatnya, bisa berdosa sholatnya. Ya, sholatnya sah tapi berdosa karena tidak memakai sutrah. Kenapa? Karena membuat secara tidak langsung menjadikan orang lain melewatinya. Ya, secara tidak langsung mengizinkan orang lain berdosa karena perbuatan kita. Nah, gitu ya. Baik. Bisa dipahami ya? Ya, hadis ini juga ada di Abu Daud ya. Ini kan Hakim ya, Akhrajul Hakim. Hakim jilid 1 nomor hadis 252. Adapun di Abu Daud nomor hadisnya 698, 699. Terus Bapak saya bolak-balik gitu ya. 172 halamannya. Wan Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala, telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqta'u ya, qata'a yaqta'u, pemutus atau bisa juga yaqta'u shalah, pemutus salat, maksudnya pembatal salat. Ya, pembatal salat, pemutus salat, pemotong salat. Ya, ar-rajul seseorang ar-rajul muslim, seorang muslim. Jadi pemutus salat seorang muslim apabila lam yakun, tidak terdapat atau tidak terdapat baina yadahi, di depannya pada saat dia salat ya. Mislu, seperti muakhiril rahli. Ya, seperti pembatas ya, seperti yang ada di belakang kendaraan tadi, kurang lebih 30-40 cm tadi. Ya, nah, orang yang tidak menggunakan begini sutra, ya bisa terputus salatnya. Nah, ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Terputus di sini apa? Apakah salatnya batal atau hanya pahalanya berkurang? Karena dalam pembatal salat tidak ada tidak memakai tidak ada di situ, bab itu nggak ada. Berarti ya kemungkinan besar adalah berkurang pahalanya. Atau ada mana lain? Kita bahas dulu ya. Apa yang membuat itu? Satu, ya al-mar'atu, perempuan. Ya, ada perempuan lewat, bisa batal sholatnya atau berkurang pahala sholatnya. Ya, perempuan lewat, atau wal khimar itu keledai. Ya, wal kalbu al aswad, kalbul aswad. Ya, anjing hitam ya, anjing hitam. Kalbul aswad, berarti ini man'ut ya. Al hadis, kalau ada kata-kata hadis biasa hadis panjang nih. Ya, memang dipotong kok diambil pentingnya saja. Wa fi, dan padanya al-kalbul aswad syaiton. Yang dimasuk anjing hitam itu adalah syaiton. Syaiton itu artinya satona. Satona itu ba'uda min rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Satona. Ya. Atau satona juga bisa berarti terlempar ya. Karena setan yang terlempar ya pada saat dia mencuri berita dari langit, dilempar oleh meteor, dia terlempar, dilempari. Walahu, dan masih baginya an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, nahwu seperti itu juga, dunal kalbi, tanpa menyebut kata anjing di situ. Artinya menurut Abu Hurairah cuman perempuan
keledai saja, anjing itu nggak ada di situ. Menurut riwayat Abu Hurairah. Wali Abi Daud dan bagi Abu Daud wan Nasa'i an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, nahwu seperti itu juga redaksinya. Duna akhiri, tanpa menyebutkan yang akhirnya. Ya, wa qabada al-maratu bila haid. Adapun yang kalimat-kalimat perempuan di sini bukan perempuan sembarangan, tapi perempuan yang sudah haid. Artinya perempuan yang haid, ya mukallaf, atau perempuan yang sudah haid ini maksudnya apa? Perempuan yang sudah mukallaf, yang sudah akil balik, atau perempuan yang benar-benar lagi sedang haid. Ya juga ya. Sedang datang haidnya gitu kan. Nah, padahal dalam bab pembatal sholat tidak disebutkan tuh perempuan lewat batal sholatnya gitu kan. Nah, ulama mencoba mengubah, memikirkan hal ini, yang dimaksud pemutus sholat itu apa? Ya, kalau orang sholat, antum sholat kan, perempuan lewat, maka dikhawatirkan pikiran jadi nggak fokus, tidak khusyuk. Ya, kalau perempuan semua perempuan yang sudah balik ya lewat bis, karena kan zaman Nabi itu kan masjidnya kan lompong gitu kan, nggak ada pintunya kan. Iya. Siapa bisa lewat, bahkan keledai pun bisa lewat di situ. Iya benar. Keledai bisa lewat. Masuk ke dalam masjid ya, keledai. Bisa masuk ke dalam masjid. Jadi kita harus memikirkan hadis ini di konteksnya zaman Nabi. Jangan dibawa ke zaman sekarang gitu kan. Nanti baru kita duduki persoalannya gitu ya. Jadi pada saat perempuan lewat, dikhawatirkan antum nggak fokus. Siapa itu yang lewat gitu kan? Aduh, hilang tuh ya. Fokusnya hilang. Maka bisa menjadikan fokusnya hilang, khusyuknya berkurang. Nah, berarti kemungkinan yang tidak batal sholatnya hanya pahalanya saja berkurang. Itu kalau perempuan yang perempuan semua umum ya. Tapi kalau perempuan yang haid lewat, khawatir darahnya netes di situ. Iya. Ya, netes ke tempat antum lewat, antum sedang sholat. Gitu kan? Itu yang dikhawatirkan. Itu kalau perempuan. Lalu himar, keledai. Kendaraan zaman Nabi dulu, ya tadi ada keledai, ada kuda, ada unta. Niatnya, keledai itu kan tidak seperti mobil ya. Tidak seperti motor yang ada ciri khasnya kan gitu ya. Iya. Artinya kalau motor antum dibawa di parkir gitu kan nggak bisa jalan sendiri motor itu ya. Iya. Ya, kalau keledai kalau lupa diikat kan dia bisa jalan mondar-mondar bandir tuh. Iya. Agak Ya, nakal. pada saat dia lewat, iya. Pada saat dia lewat depan dalam antum lagi sedang sholat lewat keledai gitu kan, pikiran jangan keledai saya itu. Iya, jangan keledai saya atau bagaimananya hilang fokus. Jadi lebih kuat ke arah mana? Ke arah terputus sholat itu adalah berkurang pahalanya. Lebih ke arah sana. Ya, lebih ke arah sana. Apa jadi tergelitik nih Ustaz? Apakah hadis ini lebih dulu dibanding hadis yang jangan berbicara waktu sholat? Waktu itu kan kita pernah bahas waktu sebelumnya itu ada sahabat lagi sholat masih bisa ngobrol sama yang lain gitu. Tadi ini gimana? Padahal lagi sholat gitu. Nah, ini hadis ini setelah atau sebelum hadis yang dahulu ya? Jadi kemungkinan kalau hadis ini sebelum lagi ngobrol lah, itu keledai saya kayaknya tuh ya? Iya bukan sih, lagi ngobrol dalam sholat tuh. Wallahu a'lam bagaimana kejadiannya, mana yang lebih dulu. Bisa diperiksa itu agak lama. Iya. Agak lama. Nanti kapan nih muncul hadis itu muncul, harus diperiksa nih. Siapa perawi-perawinya? Ya kelihatan dari perawinya kan? Iya. Ya, yang siapa yang lebih dulu menceritakan usianya berapa tahun nih orang ini kelihatan kan? Betul. Agak lama prosesnya gitu kan. Nah, fokus kita ke sana. Fokus kita adalah kita fokus ke babnya sutra tadi. Ini bagaimana sutra ini bagaimana sih? Hukumnya apa? Terus dampaknya apa? Itu ke sana fokusnya. Ya. Kalau kita mencari mana yang lebih dulu hadisnya, habis waktu. Dan tidak ada faedahnya juga kan. Nah. Kenapa cuman ya kalau misalnya anjing tidak masuk, kenapa cuman 3 ya? Kayak zaman sekarang kan ada kucing nih. Kucing suka lewat. Terus ada anak bayi lah, baby gitu. Yang sekarang dia suka ngompol sembarangan, tuh suka lewat.
Kenapa nggak termasuk ya di sini ya? Kenapa cuma 3 itu aja ya? Iya. Kalau misalnya ini ada kaidah begini Pak. Al ibratu bi umumil lafaz wala bi khusus sabab. Ini sebenarnya kaidah untuk Quran ya. Ya. Nah, asbabun nuzul. Kalau hadis kan asbabun urut ya. Iya. Sebab turunnya hadis, sebab turunnya Quran. Ya. Ini walaupun ayat Quran turunnya buat si fulan, ya contoh celakalah kepada orang yang merubah kitabnya dengan tangannya sendiri. Ini buat siapa nih? Taurat ayat ini Yahudi siapa? dan Nasrani berarti. Buat Yahudi dan Nasrani, Yahudi ya, Yahudi sini. Tapi itu berlaku umum buat kita juga, Pak. Jangan kita merubah. Walaupun itu ayat itu buat orang-orang Yahudi, tapi bisa kita juga yang suka berubah dalil, berubah fatwa, merubah seenak jidatnya gitu kan. Nah, ini bisa kita. Begitu pula dengan hadis ini gitu kan. Walaupun tujuan ke sana perempuan ke keledai atau tapi bisa ke kucing atau yang lain yang kiranya artinya apa? Apabila sutra tidak dipasang, maka siapapun bisa lewat, Pak. Yeah. Maka siapapun bisa lewat. Maka jangankan perempuan, anak kecil kalau lewat terganggu tidak? Iya, pasti terganggu. Maka termasuk pemutus sholat, bukan pemutus sholat, maksudnya pengurang pahala sholat kita kan. Nah, jadi bisa ke sana, walaupun hadisnya hanya 3, tapi bisa berlaku yang lain. Iya. Mungkin Karena kan yang soalnya lain, binatang ya Ustadz ya. Ya di sini kan suka miara kucing nih, ponakan nih. Udah kasih sutra, namanya juga kucing kan lewat. Iya. Bisa mengurangi pahala sholat berarti ya. Bukan ke sana larinya, Pak. Kucing keledai kan sama dengan keledai ya, sama-sama hewan. Ini namanya kucing, ini namanya keledai. Kalau udah kita harus pakai sutra, kan dia nggak ngerti, bukan ke situ masalahnya. Keledainya sebelum sholat diikat dulu. Tutup ya. Kucingnya sebelum kita sholat, tandangin dulu. Iya. Gitu kan? Ya kalau kucing kalau udah diikat, dia mana ngerti? Pak ini sutra, nggak ngerti dia mah. Iya. Ya, Kan tapi kita kalau orang lain gitu ya Ustadz ya, caranya kelihatan nggak saya? Ditahan ya. Kalau ada orang melewat depan itu kita tahan begitu ya Ustadz ya, di kanan kah atau di kiri gitu ya? Nanti ada hadis di bawah nanti. Kita fokus nanti. Dan dicegah begitu ya. Ada yang hadisnya kita bunuh dia gitu kan. Iya. Ada nanti hadisnya. Nah pertanyaannya kita lanjutnya nih. Maghrib jam berapa Ustadz? 15 menit lagi ya? Masih 15 menit lagi. Oke, 15 menit. Aman. Oke, sekarang dulu ya. Hadis 248. Wa'an Abi Sa'id Al-Hudri, dari Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah. Ya bahwasanya Rasulullah SAW ini salam. Anna Rasulullah ya, karena ini udah nasab ya, bukan Anna Rasul. Anna Rasulullah SAW qala bersabda, idza shalla ahadukum, apabila salah satu di antara kamu salat, ya falyaj'al, maka hendaklah, lamnya lam amr, perintah, maka hendaklah menjadikan tilqa'a wajhi syai'an, di depannya tuh sesuatu. Ya, di depan dia jadikan sesuatu apa kek? Ya, sesuatu. Fa'in lam yajid, maka jika tidak mendapatkan sesuatu itu, ya, fal yansib, maka hendaklah tancapkan, nasoba menancapkan ya asok tongkat. Nah, zaman dulu kan biasanya kan orang tua pada bawa tongkat ya. Ya Nabi pakai tongkat, coba tancapkan apa saja lah, kira-kira apa saja. Ya kalau sekarang kalau anak-anak anak sekarang pakai tas ya, ransel tasnya taruh depan. Diriin ya. Nah, tasnya taruh depan. Ya. Fa'in lam yakun, maka jika nggak ada juga tuh. Ya. Falyahuto khoton. Ya, maka hendaklah buat garis dengan satu garisan. Oh, di garis. Garis. Oke.
Ya walaupun dengan, nah sekarang kan ada tuh di zaman di masjid-masjid kita kan, biasanya pakai lakban ya. Iya. Nah ada masjid, ada karpet tuh, karpet masjid, di depannya ada lakban merah atau hitam tuh. Itu sutra sebenarnya, Oh. ya. Itu sutra. Baik. Lalu mana dia? Jadi mana sih? Oh, saya kelewatan ya. Iya, 249 tadi Ustaz. Belum 248. Kelewatan ya. Oh, saya ya, 249 kita masuk dulu ya. Ya. Habis itu puasa lagi 248. Fa'in lam yakun valid papa hendaklah buat garis tumala lalu jangan ya doro tuh mudorot ya, gangguan, jangan diganggu, jangan merusak maksudnya ya. Jangan mengganggu atau jangan merusak. Ya man siapa saja marro baina yadehi, ya orang yang melewati di depannya. Ahrajo Ahmad ya. Ahmad wa Ibnu Majah wa Sahih Ibnu Hibban walam yusibu min zaman anau mustarib ya. Jadi hadis ini ada yang menganggap hadisnya hasan, ada yang menganggap hadisnya sahih. Nah, dua-duanya baik ya, hasan atau sahih hendaknya dipakai. Ya, hendaknya dipakai. 248 dulu ya, kita ke belakang balik dulu. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadukum ila sa'id, apabila di antara kamu salat ya apabila salah satu di antara kamu salat ila sa'id atas sesuatu yasturuhu ya satar sama menutupinya ya, menutupi minan nas, apa saja jadikan sesuatu itu untuk menutupi dari orang-orang, dari manusia ya. Fa'aroda, maka jika roda yarudu menghendaki, menginginkan ya ahadun seorang an yajtaza ya baina yadayhi, melewati di depannya ya, jadi fal yadfa'hu ya, yadafa itu mencegah ya, hendaklah mencegahnya. Fa'in aba, maka jika orang yang dicegah itu menolak ya fal yuqatil maka hendaklah membunuhnya, masih memeranginya ya, memeranginya. Fa'in nama huwa syaitan, karena sesungguhnya dia ini adalah syaitan. Nah, kalau hadis ini kita terapkan Pak ya, kita kan cegah sedemikian rupa sebisa mungkin dengan tangan kita agar orang itu tidak lewat. Lalu bagaimana kalau ternyata orang itu tetap lewat? Iya. Bagi mazhab Hambali, bagi mazhab Syafi'i, maka sholat kita batal. Karena wajib kan. Iya. Ya sebisa demikian kita cegah. Tapi bagi mazhab yang lain tidak batal. Ya, sholatnya tidak tetap sah. Ya mungkin berkurang pahalanya, jadi kurang fokus kan, kurang khusyuk. Tapi yang menyebabkan dia tidak khusyuk orang yang lewat tadi itu, dia yang berdosa. Ya, karena kita udah siapin sutra. Ya, udah siapin sutra, dia masih lewat, maka dia yang dosa. Ya, oke. Ya, nah, tapi kalau kita tidak menyiapkan sutra, orang itu lewat, kita batal sholatnya, kata mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Ya. Karena kita yang salah, nggak nyiapin sutra. Berpeluang orang melewati kita. Ya walaupun dicegah, nggak perlu dicegah sebenarnya, taruh penghalang gitu. Makanya sutra itu apa saja sebenarnya yang kira-kira bisa menghalangi orang-orang lewat di depan kita. Maka saya selalu sebelum saya berpikir dulu, ini kira-kira kalau suara saya begini orang lewat nggak? Ya, maka cari posisi yang kira-kira orang itu tidak bisa melewati kita. Ya, kita berpikirnya orang-orang belum paham Pak. Betul. Ya, kalau orang paham enak Pak. Habis sholat Jumat biasanya tuh Ustaz, kan ada yang mau buru-buru pulang, ada yang mau sholat sunnah gitu. Kadang kiri, wah penuh nih, ya udah akhirnya kita sholat di situ. Tapi kadang depan pulang ya kan, jadi kita nggak ada sutra depannya tuh. Ya,
Udah ada kalau misalnya kalau kalian tuh ada sejadah, udah termasuk sutra itu. Oh, tadi soalnya di garis Iya. aja masuk. Di garis tadi, iya. Baik. Yang jadi masalah kalau kita berurusan dengan orang-orang yang nggak paham. Iya. Kalau orang paham semua enak, Pak. Ya, orang tanpa kita kasih garis, tanpa kita kasih taruh sutra pun orang udah paham sholatnya. Yang lewat di depannya. Pasti dia menghindar. Yang repot kita udah dikasih sutra, masih lewat juga karena nggak paham. Ya makanya ini bagaimana kita memahami orang-orang tersebut, Pak, tugas kita biar paham orang-orang tersebut. Betul. Ya makanya dakwahlah gitu kan sebisanya. Sampaikan dia deku oleh cuma satu ayat, balik juga nih walau ayah. Tapi sampaikan yang antum tahu, jangan yang antum belum tahu tuh sampaikan. Terjadi diskusi lebar ntar. Disampaikan yang antum tahu saja. Yang nggak antum tahu, antum skip aja dulu. Gitu ya. Baik, kita diskusi aja dulu kali ya. Masih panjang nih. Masih panjang. Nanti kita lanjut di pekan berikutnya. Habis ya? Satu hadis lagi. Satu lagi ya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah la yaqta. Jangan putus, jangan memotong, jangan memutus as-salat. Ya salat sayun sesuatu ya, mana nih? Wadara'u, ya jika ada yang mau, ada yang ingin ya. Mastatotum, maka cegahlah tadi. Cegahlah sekuat tenaga sebisa mungkin. Nah, cegah di sini tadi Pak, cegah itu artinya gini. Saya mau tanya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Yang Anda pahami apa? Ya istilahnya kalau kita di kamar itu jendelanya dibuka jangan pakai selimut. Jendelanya ditutup dulu gitu. Nah, itu ada karena apa? Hasil apa tuh? Nah, karena ada sesuatu yang dibuka peluang melakukan kesalahan ya. Nah, kesalahannya itu kan itu kan hasil berpikir kan? Iya. Iya. Pada saat antum masuk ke sesuatu, masuk ruangan, pada saat antum bangun tidur, pada saat antum ngapain gitu kan? Ya kita kan dikasih kesempatan untuk berpikir. Ya sebelum pakai jaket, sebelum pakai baju, dikebrikin dulu. Iya, betul. Iya kan? Cegah dulu. Karena itulah bagian mencegah, kita berpikir sebelum melakukan sesuatu. Kalau dalam bahasa lebah di Jepang itu namanya dikenal dengan Kiken Yuchi Training gitu kan. KYT gitu kan. KYT ya. Kiken Yuchi Training, latihan menduga bahaya. Oh. Ya, kalau dalam kita la darar wala dirar. Oh, iya. Ya, jangan menjadi penyebab bahaya, jangan buat orang lain bahaya. Ya, la darar wala dirar. Kalau kita gitu, tapi kalau orang Jepang Kiken Yuchi Training, mencegah, menduga sebelum terjadi bahaya. Berpikir dulu. Nah, sama dalam hadis ini ada orang yang mau lewat ya. Kata Pak, cegah itu sebelum kita sholat Pak, bukan setelah kita sholat, bukan sedang sholat. Kalau sedang sholat itu bukan mencegah itu sebelumnya. Makanya berpikir kira-kira kalau pada saat antum sholat, ini orang-orang bisa lewat nggak kira-kira? Ganggu nggak sholat antum? Itulah bagian mencegah. Jelas ya? Baik. Silakan kalau mau bertanya. Ya, Ustaz, masih ada waktu 7 menit ya. Ustaz, berarti batas orang yang ngelewatin kita itu berarti sejauh selepas sujud ya? Iya. Kalau di luar sujud boleh orang lewat gitu, Ustaz? Iya, jadi di batas. Karena kekurangan ilmu ya waktu itu. Tapi ada orang yang melakukan sama. Jadi ada orang sholat ini depan sih luas, depannya luas. Terus dia agak-agak mepet ke belakang. Jadi saya mau ke depan, yang depan mau ke belakang gitu. Tapi karena takut dosa tadi, saya nunggu, dia juga nunggu. Padahal di depannya luas gitu. Sebenarnya kita boleh nggak sih ngelewat di depannya gitu? Berapa meter boleh gitu lewat. Boleh. Karena dia karena batasnya kan nggak. Boleh. Jadi pada saat kira-kira saja ya.
Iya, Orang sujud segini nih, betul betul betul. ya lebih dikit. Nah selebihnya itu luas boleh lewat Pak. Iya, alhamdulillah. Tapi memang lebih baik menunggu lebih baik. Betul betul. Tapi saya Setidaknya hampir walaupun berantem sama orang, Ustaz. Gara-gara nggak tahu, padahal dia jaraknya 3 meter. Ini kan ini. Jadi saya juga nggak konsen sholatnya. Ini orang imam, saya lagi sholat nih. Saya kalau mau menghadang kan jauh ya, Jauh. orang jauh ke depan. Terus dia lewat gitu aja. Udah tadinya habis sholat mau berdebat gitu. Jangan-jangan saya yang salah nih, jangan-jangan. Ini benar ya, selepas panjang kita sujud aja berarti ya. Ya. Tapi memang sebaiknya antum tahan Pak. Ya, iya. Sebaiknya antum tahan. Kenapa? Pandangan mata itu kan luas. Karena ada orang yang menganggap pandangan mata kemana? Apakah ke tempat sujud? Apa ke arah kiblat, ke arah Ka'bah? Ya karena dua-dua dalil Pak. Iya. Nah. Kalau mazhabnya Syafi'i kepada ke tempat sujud ya. Kalau Maliki ke sana, ke depan, ke arah kiblat. Nah kalau antum mau setelah sutra, selama antum lewat di depannya kan antum menghalangi pandangan mata dia. Iya. Pasti terlihat pandangan mata. Maka sebaiknya antum tunggu saja. Atau kita bawain sutra Karena kita bisa nggak sih? Kita mau lewat bawain sutra di depannya dia gitu. Kita buat. Iya boleh. Tadi saya bilang tadi, antum sebenarnya antum lewat setelah sutra aja, luas kan, depan tuh luas. Antum boleh lewat. Tapi sebaiknya antum tunggu karena tadi ada yang menganggap ya pandangan wajahnya harus ke depan. Iya benar. Ke tempat sujud. Maka antum mau lewat sejauh manapun walaupun luas karena itu depannya dia pasti kelihatan. Seenggaknya mengganggu mondar mandir kan? Ya sebaiknya memang tunggu, walaupun tidak mengapa kalau antum lewat setelah sutra. Iya setelah sutra. Satu lagi Ustadz, kan kalau misalnya kita jamaah, sutrahnya kita imam kan? Ternyata, misalnya kita masbuk, kita berarti memang kita tanda kutip bekas jamaah nih, tapi belum selesai. Berarti sutrahnya kita masing-masing itu Ustadz. Iya, baik. Kalau misalnya antum di shaf pertama, sutranya adalah imam. Oke. Ya, sutra bagi shaf kedua atau shaf pertama. Oke. Begitu seterusnya. Shaf berikutnya menjadi sutra shaf berikutnya. Oh gitu. Gitu. Nah kalau imamnya udah selesai? Ya apa-apa, sutranya di depan antum kan. Kan antum jadi makmum yang masuk tadi kan belum selesai nih. Iya. Dia saat di belakangnya. Maka sepanjang depan antum ya di depan dia orang ini nih, jadi sutra dia. Ya. Sutra dia. Nah ini kasus begini Ustadz. Waktu kita sholat, ya mudah-mudahan nggak ada ya. Waktu itu lagi sholat di Madinah Ustadz, lagi penuh-penuhnya karena kejadiannya malam itu ada kejadian di bom. Jadinya paginya agak rame nih. Saking ramenya orang itu yang baru berdatangan itu, imam udah mulai sholat id, ini orang masih lalu lalang nih. Jadi tempat sujud kita kayak diinjak-injak sama orang gitu. Tapi emang pemikiran kita imam yang jadi sutra kita kan. Nah yang jadi pertanyaan, setelah selesai ini orang yang nggak tahu ini masih bolak-balik aja nih. Padahal kita udah selesai sholatnya misalnya gitu. Nah ini berarti kita kurang pahalanya atau jadi batal ya sholatnya Ustadz ya? Karena ini rame banget nih, di stop itu udah nggak bisa gitu, saking rame. Itu gimana tuh? Bagi mazhab Hambali, bagi mazhab Hanafi batal sholatnya. Ada wajib gitu kan, jangan sampai orang lewat. Ya tapi kalau itu sudah sutra, itu kan tanah haram Pak. Semua boleh lewat gitu kan, yang dihalalkan bahwa boleh lewat ke situ kan. Iya. Haram. Artinya antum sholat juga walaupun orang lewat gitu, tadi Anda bilang tadi. Selama antum sudah bikin sutra, antum nggak batal sholatnya. Ada dia pun yang lewat. Dia yang lewat, terkena hukum nggak? Terkena hukum berarti. Belum tentu. Kalau dia nggak tahu bagaimana? Oh ya oke. Kan gitu ya. Kan hukum aja bagi yang tahu kan. Iya.
Nah, kita berhusnuzon dia belum tahu, makanya dia melewati. Kalau dia tahu, dia nggak akan lewat. Kan tadi kalimatnya, lau ya'lamu, jika mengetahui. Iya kan? 40 tahun lamanya menunggu terlebih karena nggak tahu kan? Ya, karena nggak tahu. Nah, Ustaz. Ada lagi? Baik. Maghrib ya. Alhamdulillah ya Ivanufila ya, dapat ilmu lagi tentang pembatas sholat ya Sutro. Masih banyak teman-teman yang masih banyak pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar pertanyaan mana yang seputar Sutro. Ya semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan yang akan kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala menjadi kelak. Mengikuti firman Allah, wa qulil haq min rabbikum, semua yang benar datangnya dari Allah, semua yang salah datangnya dari saya, mohon bukan besarnya. Dan semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni, dan nanti pahala yang dilipat-lipatkannya dengan kemaramuannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kepalatan majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh min innaka. Kurang jazakallah khair Ustaz. Ana tutup ya Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. La ilaha illallah